Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa kembali dengan Dr. Sawit kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu hama yang sangat penting di tanaman kelapa, tetapi juga sebagai hama yang meskipun tidak begitu penting dapat menyerang tanaman kelapa sawit. Apa itu? Adalah kumbang sagu. Dengan nama Latin adalah Rhynchoporus. Nah, untuk Rhynchoporus ini variasinya cukup banyak dari segi warnanya maupun namanya juga. Ada yang Rhynchoporus ferruginus, Rhynchoporus vulneratus, Rhynchoporus bilineatus, Rhynchoporus palmarum. Nah, jadi kalau yang palmarum warnanya hitam. Kemudian ada lagi yang warnanya tidak seperti ini tapi pink, warna pinknya di punggung sampai moncongnya itu berbentuk garis warna pink. Jadi itu semua adalah kumbang sagu atau Rhynchoporus. Nah, jadi hama ini kita berbicara dulu di tanaman kelapa. Ya, jadi di tanaman kelapa itu sangat berbahaya jika itu diawali serangan oleh hama Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk. Jadi tempat di pucuknya itu digerek dulu oleh Oryctes, kemudian disusul oleh kumbang Rhynchoporus ini atau kumbang sagu ini. Kemudian berkembang di dalamnya. Nah, ini nanti yang menyerang adalah setelah bertelur, kemudian larvanya atau gendonnya ada 3 instar itu. Nah, itu yang nanti pada akhirnya akan membentuk kokon. Nah, semacam kokon, kemudian pupa, kemudian jadi kumbang lagi. Ya, dengan begitu dia akan merusak umbut atau pucuk di dalam tanaman kelapa maupun kelapa sawit. Nah, ini yang menyebabkan nanti pucuknya itu pada busuk dan pada akhirnya akan bisa patah mahkota. Nah, ini serangan dari hama Rhynchoporus atau kumbang sagu. Dan ini terkenal juga di menyerang palma lain dan di negara Timur Tengah adalah menyerang tanaman kurma. Nah, sehingga terkenal dengan red palm beetle. Nah, jadi menyerang kurma juga. Jadi pengendaliannya bagaimana? Jadi pengendalian berbagai macam. Salah satunya dengan perangkap trap dengan menggunakan feromon. Nah, feromon agregat ya. Nah, jadi dengan feromon semiochemicalnya itu adalah 4-metil 5-nonanol. Nah, itu jadi dengan begitu nanti akan menjadi masuk di dalam trap perangkap. Tetapi karena ini biasanya kumbang ini bisa merayap, makanya kan dicari trapnya itu yang halus, yang licin, atau bahkan sekaligus dijerat. Jadi supaya tidak keluar merayap. Nah, berbeda dengan Oryctes rhinoceros. Nah, itu kumbang sagu sebagai hama yang sangat merusak. Tetapi sebenarnya larvanya, uletnya itu mengandung protein yang sangat enak dimakan. Nah, jadi ini sangat enak dimakan, di mana-mana juga sering dijadikan makanan yang begitu lezat, kayak gitu. Jadi serangga ini memang kadang banyak yang dimakan oleh manusia. Kita kalau ke Wonosari itu kan makan belalang goreng, ya kan, belalang goreng. Kemudian ini kidu, terkenal juga di Sumatera Utara, kidu gitu di Karo, itu juga ulat kidu.
dan kumbang sagu di mana-mana sudah dimakan, ya digoreng. Kalau serangga yang lain juga apa larvanya tawon itu juga dimakan enak. Kemudian kita makan apa laron. Nah, laron juga enak dimakan. Bahkan kita sering makan jangkrik yang masih kecil yang muda itu juga sangat enak. Bahkan yang ekstrim insekta atau serangga-serangga yang lain. Nah, nanti kita lihat serangga ini yang ya kita apa ya banyak yang dimakan oleh manusia begitu. Ini memang salah satu bentuk pengendalian dari hama ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara itu juga banyak orang memakan serangga dalam bentuk larvanya maupun dewasanya. Coba sekarang kita lihat bagaimana makanan dari serangga. Dan dalam konteks ini adalah larva dari Rhynchoporus atau kumbang sagu. Coba kita lihat videonya bagaimana kita atau manusia memakan larva dari kumbang sagu atau berbagai hal yang lainnya. Ini contohnya inilah kumbang sagu tadi. Nah, ini bisa kita bersihkan, kemudian kita masak berbagai macam, dibakar, digoreng. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini masih hidup, dicuci ya. Nah, nanti kita dimasak. Nanti bentuknya jadi seperti apa? Ini bisa kita lihat ya. Ya, jadi ini dari apa ya? Tadi larvanya atau ulatnya kumbang sagu. Jadi ini dikumpulkan, dibersihkan. Tentunya inilah yang mengandung mengandung protein sangat sangat banyak. Ya, ini setelah begini dikumpulkan, selanjutnya kita persiapkan, kita kasih bumbu tentunya. Ya, dikasih bumbu, kemudian nanti bisa dimasak begitu. Nah, dikasih bumbu dan tidak dikasih bumbu pun juga enak ya. Itu jadi mulai digoreng nanti kasih bumbu dulu ya. Nah, itu bahkan atau dibakar sangat enak. Nah, ini mulai dibikin sate, dipanaskan, nanti kemudian dimakan. Jadi ini ulat sagu. Nah, ini kalau yang digoreng ini kalau ini berbagai macam serangga yang lain ya. Wah, serangga yang lain bahkan dijual di pasar. Nah, ini apanya yang sudah matang ya. Nah, itu tadi. Nah, ini jenis-jenis yang lain. Ada jangkrik, ada gangcir ya kan. Dan ada ulat-ulat yang lain, serangga yang lain. Jadi inilah apa pengendalian hama dengan dijadikan makanan. Nah, ini juga sama tadi dimasak ya. Nah, itu tadi ini itu ada nah, ini kumbang sagunya tadi larvanya. Nah, kalau ini apa ya jangkrik gangsir gitu. Nah, enak juga gitu. Ini bisa kita lihat makanan berbagai macam serangga. Nah, ini di Wonosari, Gunung Kidul itu banyak juga. Nah, ini di beberapa tempat ini. Inilah pemirsa makanan dari serangga. Nah, ini sama tadi ya sudah jadi sangat gurih karena mengandung banyak protein. Nah, ini kalau ini digoreng ya kan tadi dibikin satenya.
Nah, ini cara memasak, dikasih apa tadi, pandan, nah, supaya ada harum-harumnya. Nah, ini sangat lezat. Ya, ini kasir, ya. Apa jangkrik, goreng lah, nah, digoreng. Nah, ini belalang nampaknya. Nah, kasih bumbu, kemudian bisa eh, langsung dimasak. Hmm. Ya, dicampur tadi bumbunya biar lebih terasa. Ini banyak kecapnya juga ini nampaknya. Ya, ini yang ulat sagu salah satu serangga yang eh, favorit. Demikian itulah tadi pemirsa eh, kumbang sagu atau Rhynchoporus yang eh, sebagai hama tetapi sekaligus sebagai makanan yang sangat lezat. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.